Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma rabbana hdina fa innaka anta khairu man hadana wa zakki nufusana fa innaka anta khairu man zakkaha. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan dan rekanita, ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, kita semuanya tahu bahwa kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsana qudwatin fi kulli syai', bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik panutan dalam segala hal. Dalam belajar, dalam mengajar, dalam beribadah, dalam berpolitik, dalam berdagang, dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, dengan Tuhannya apalagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana qudwatin. Rasulullah adalah sebaik-baik panutan. Kita sebagai seorang muallim, menjadi seorang guru, siapakah qudwah? Siapakah panutan? Yang pertama kali yang harus kita tiru, yang harus kita anut, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya saya diutus untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar. Maka ketika Anda menjadi seorang pengajar, berarti apa? Anda meneruskan thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ngikut thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbicara thariqah, sebenarnya kita semuanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya itu berthariqah. Cuma thariqahnya macam-macam. Rasulullah seorang ekonom. Maka barang siapa yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berekonomi, dalam bermuamalah, maka kemudian apa? Maka kemudian dia cari itu hadis-hadis tentang ekonomi Islam. Bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berjual beli, bagaimana Rasulullah menyewa, bagaimana Rasulullah melakukan transaksi akad salam, pinjam dan lain sebagainya. Maka kemudian kita istilahkan dengan apa namanya? Istilah ekonomi dia berthariqah. Tapi thariqahnya dalam apa? Dalam berdagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang politikus. Dia seorang kepala negara. Maka barang siapa ingin menjadi seorang kepala negara, menjadi seorang politikus, maka ikutilah bagaimana Rasulullah menjadi seorang politikus, menjadi seorang negarawan, kepala negara. Maka kita cari ya dalil-dalil, hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Maka kita kenal dengan as-siyasa al-islamiyah, siyasa Islam atau politik Islam. Berarti apa? Barang siapa berpolitik, politiknya adalah politik Islam, berarti apa? Dia mengikuti thariqah Rasulullah dalam berpolitik. Dua thariqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang ahli militer, ahli strategi, dia panglima perang. Maka kalau kita ikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti thariqahnya, bagaimana kita berperang, ya, bagaimana kita memimpin sebuah pasukan, maka ikutilah caranya Nabi. Barang siapa yang mengikuti caranya Nabi, ya, maka dia berthariqah dengan thariqahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berthariqah. 3 sudah kita sebutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ahli dzikr. Ahli dzikr, diriwayatkan Rasulullah minimal istighfarnya sehari semalam berapa kali? 100 kali. Kemudian Rasulullah baca tasbih, kemudian Rasulullah baca tahmid. Maka kita teliti itu. Bagaimana ketika siang Rasulullah berzikir, ketika malam Rasulullah bertasbih, ya, ketika pagi Rasulullah membaca istighfar. Maka kemudian kita cari hadis-hadis yang berkenaan dengan zikirnya Rasulullah, baik pagi, siang, sore dan malam, bukan pagi dan petang saja. Bagaimana Rasulullah sebelum dan sesudah tidur dia selalu berzikir, bahkan riwayatnya apa? Rasulullah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah hatinya itu berzikir, nak tidur, walaupun matanya sudah tertidur, tapi hatinya selalu sambung, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari dalil-dalilnya, cari hadis-hadisnya, cari zikir-zikirnya, wirid-wiridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berthariqah seperti thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir. Ini juga thariqah. Jadi thariqah itu coba tidak hanya cuma yang kita kenal. Thariqah, ada thariqah Qadariyah, Naqsabandiyah, Burhamiyah, Utsmaniyah, Qadiriyah, Ja'fariyah, Tazkiyah. Tazkiyah juga punya thariqah. Nanti apa thariqahnya Tazkiyah? Thariqah Tazkiyah adalah mengajar, belajar. Jadi thariqah itu banyak sebenarnya, kita semuanya itu berthariqah. Hanya saja kita tidak nyadar. Makanya orang yang tidak setuju dengan thariqahan, ya, langsung mengkritik orang thariqah. Padahal mereka punya sanad, punya jalur sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini thariqatut tazkiyah, thariqahnya orang tazkiyah. Apa itu thariqahnya orang tazkiyah? Thariqahnya orang tazkiyah adalah belajar dan mengajar. Karena Rasulullah itu adalah seorang pembelajar, juga seorang pengajar. Tadi hadis yang pertama kali saya katakan apa? Innama bu'istu mu'allima, bukan diutamai memakarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menjadi seorang apa? Pengajar, menjadi seorang guru. Saya meniru Rasulullah. Saya berthariqah seperti thariqahnya Rasulullah. Dalam apa? Dalam mengajar. Rasulullah seorang pembelajar. Dia Rasulullah selama dia menjadi seorang nabi terus turun wahyu, terus belajar sampai ila an intaqala ila rahmati rabbih, sampai dia pindah ke alam lain, sampai kepada dia meninggal dunia, sampai dia apa kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita adalah seorang pengajar. Bagaimana asalib, bagaimana tata cara mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya tuliskan beberapa poin. Ya, banyak sekali. Tapi kini saya cuma ambil beberapa poin saja. Ada 7. Bagaimana Rasulullah mengajar? Pertama, at-ta'limu bil uswatil hasanah. Mengajar dengan keteladanan. Mengajar dengan percontohan. Bukan dengan teori. Itu pertama. Thariqahnya Rasulullah dalam mengajar. Jadi dia apa? Melakukan dulu baru mengajarkan kepada orang. Itu thariqah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Ishaq, dari Ibni Ishaq,
anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'asa ilaihi Amr ibn al-As yadhuhu ila al-Islam faqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya Amr bin As untuk menyeru dia untuk masuk Islam. Faqal, laqad dallani ala hadha an-nabiyyul ummi annahu la ya'mul bi syai'in illa kana awwala man akhadha bih wa la yanhi an syarrin illa kana awwala talikin lah. Sesungguhnya Nabi ini telah menunjukkan kepadaku bahwa apa? Bahwa sesungguhnya dia tidak memerintahkan tentang sebuah sesuatu kecuali dia adalah orang yang pertama kali melakukannya, dan dia tidak melarang segala sesuatu kecuali dia adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Ini contoh, ini qudwah, ini pembelajaran dengan uswah, dengan keteladanan, tidak berteori, tapi apa? Langsung. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Rasulullah tidak pernah mendefinisikan apa itu salat. As-salat lughatan huwa du'a. Was-salatu istilahan hiya aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'id al-makhsusah. Salat secara istilah adalah apa? Adalah amalan perbuatan, adalah ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Ini bukan Rasulullah yang mendefinisikan salat. Tapi kalau mau salat seperti saya, maka lihatlah saya salat. Bagaimana Rasulullah ruku, bagaimana Rasulullah sujud. Jadi langsung bil qudwah. Hakada 'allamana Rasul. Inilah yang diajarkan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kalau dia mau melarang sesuatu, maka apa? Dia adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Ha huwa rasuluna, ini adalah rasul kita. Tidak yang kita kenal dengan istilah jarqoni, cuma bisa ngajar tidak bisa ngelakoni. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi kamu yang mana kamu cuma bisa berkata tapi kamu tidak bisa melakukannya. Maka dari itu dalam segala hal ini kita contoh. Tidak hanya mengajar agama, yang praktek ritual sholat tiap hari kita lakukan. Yang tidak hanya praktek baca Al-Quran kita lakukan. Yang tidak hanya praktek ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, ya seperti zikir yang kita lakukan tiap hari. Tapi dalam segala hal. Maka kalau guru biologi tidak hanya cukup berteori misalnya. Tapi apa? Ada praktek. Ada prakteknya. Ini kalau kita mengajar dengan praktek keteladanan, kana arsyahu ila dzihn. Ini lebih menempel di dalam hati ketimbang cuma kita berteori-teori saja. Jadi praktek itu penting. Ngajar nahwu dan shorab dengan prakteknya. Ngajar apa? Ngajar berpanah, berkuda. Maka harus ada panahnya, ada kudanya. Apalagi kalau Anda ngajar berenang, harus bisa berenang. Jangan cuma Anda ngajar berenang, tapi Anda tidak bisa berenang. Lucu. Ngerti lucu? Ya lucu. Kayak kupu-kupu seperti ini. Pak, jenengan bisa berenang? Tidak sih. Ya lucu. Ada orang ngajar nahwu dan shorab panjang lebar. Pak, Anda bisa baca kitab kuning? Enggak bisa. Lucu, tapi banyak orang paham. Kalau nahwu dan shorab ya banyak orang paham, banyak orang ngerti. Tapi apa? Baca kitabnya enggak bisa. Ada. Banyak orang hafal Al-Quran. Tapi apa? Dia tidak melakukan apa yang di dalam Al-Quran. Menyelewengi itu menyalahin.
Sudah tahu di Al-Quran dikatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kamu jerumuskan dirimu kepada apa kehancuran, tapi dia masih apa? Tapi dia masih melakukan perbuatan yang apa? Merugikan dirinya sendiri. Contohnya apa? Banyak. Yang paling banyak di samping kita, sekitar kita kan merokok. Mohon maaf yang merokok ya. Ya Rasulullah kan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Sudah jelas dikatakan merokok itu apa? Membunuhmu. Lebih parah kan? Merokok itu membunuh. Tapi kita apa? Kita apa? Kita beli setiap hari. Kita sedot. Lah gimana kita melarang adik-adik kita, anak-anak kita dilarang tidak merokok, tapi kita sendiri merokok? Kan banyak itu. Ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah, bahkan di pesantren. Apa? Ada peraturan bahwa apa santri-santri tidak boleh merokok, tapi apa? Gurunya merokok. Ada atau tidak? Ada. Ini gimana kan? Lucu. Sama seperti kita bikin aturan adik-adik yang perempuan harus berjilbab, tapi gurunya tidak berjilbab. Lucu kan? Lucu. Jadi kalau kita melarang, ya diri kita sendiri yang harus kita larang. Maka Rasulullah manaha an syai'in illa awwala man kana tarikan lah. Rasulullah tidak melarang sesuatu kecuali dia apa? Pertama kali yang meninggalkannya. Ini ta'lim bil qudwah, bil uswah al hasanah, dengan contoh yang baik, baik contoh melakukan maupun contoh meninggalkan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita jerumuskan diri kita kepada kehancuran. Maka yang merokok segera bertobat. Alhamdulillah kayaknya nggak ada yang merokok di sini ya. Di sini nggak tahu kalau nanti keluar. Di sini tidak ada. Taib. Wa ta'limu bis-sayri ashaddu an yurassikha fi nufusil muta'allimin min at-ta'limi bil qaul. Mengajar dengan kepribadian, mengajar dengan keteladanan jauh lebih melekat di dalam jiwa para pelajar ketimbang mengajar cuma dengan perkataan, ngomong doang. Saya ulangi, wa ta'limu bis-sayri ashaddu an tarassakha fi nufusil muta'allimin min at-ta'limi bil qaul. Mengajar dengan kepribadian, mengajar dengan apa? Keteladanan jauh lebih menempel ketimbang apa? Ketimbang mengajar dengan ucapan saja. Banyak hadis-hadisnya. Faqad rawan nabiyyu faqad rawa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tuhur?" Wahai Rasulullah, bagaimana kita bersuci? Rasulullah tidak berkata bersuci itu adalah bla 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 bla, tapi apa? Kemudian Rasulullah menyuruh untuk diambilkan air, kemudian apa? Dia membasuh wajahnya, kemudian dia apa? Membasuh tangannya, terus wudunya Rasulullah. Dia mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Poin kedua, bukunya kalau bawa buku dibuka halaman 76. Al-faslu tsani at-ta'limu bis-su'ali wal jawab.
mengajar dengan soal al-musa'alah, bertanya. Rasul kadang yang bertanya, murid kadang yang bertanya. Ini musa'alah. Jadi jangan cuma muridnya tanya. Tidak, tapi Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah bertanya. Kalau hadis tentang bagaimana Rasulullah ditanya, banyak sekali. Rasulullah bagaimana ini, Rasulullah bagaimana ini. Ini namanya bil musalah. Ya, itu salah satu strategi, salah satu cara bagaimana kita menyampaikan ilmu, bagaimana kita mengajar, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Dari siapa? Dari Abdullah ibni Umar ibn al-As, ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tadruna manil muslim? Rasulullah bertanya, tahu enggak kamu siapa itu orang muslim? Qalu, murid-muridnya berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah berkata, tanya sendiri, dijawab Tuh. Jadi Anda boleh masuk kelas, adik-adik, anak-anak, apa ini hukumnya? Apa hukumnya ini? Adik-adik kira-kira ini. Nah, adik-adik suruh memecahkan masalahnya. Kalau tidak tahu, baru gurunya menjelaskan. Rasulullah bertanya, tidak hanya ditanya. Ya, yang biasanya kan ditanya, murid bertanya kepada guru, tapi ini enggak, guru bertanya kepada murid. Guru membuat masalah, guru membuat pertanyaan. Ini Rasulullah membuat pertanyaan. Rasulullah berkata, manil muslim? Siapa itu orang muslim? Rasulullah menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang mana muslim yang lain selamat darinya. Selamat dari apa? Selamat dari lisannya. Selamat dari apa? Selamat dari tangannya. Maksudnya, jika saya punya teman namanya Abdullah, saya dengan Abdullah tidak takut digunjing, tidak takut dilok-lok nih, tidak takut dihina, tidak takut ditampar, tidak takut dibunuh. Itu berarti orang muslim. Saya merasa aman dengannya. Tapi kalau saya takut dibegal, berarti tidak muslim. Saya takut kalau kesana nanti saya diolok-olok, berarti tidak muslim. Jadi kalau Anda suka mencaci orang, berarti Anda tidak muslim. Karena tidak bisa menjaga lidahnya. Kalau kita suka nampar orang, nempeleng orang, tidak muslim. Karena apa? Orang lain tidak selamat dari lisan kita. Tapi lisan sekarang tidak hanya ini. Lisan sekarang tuh banyak. Apa? Facebook tulisan. Ya atau tidak? Facebook tulisan kita. Apa lagi? WhatsApp, WA. WA itu apa? WhatsApp, bukan wawasan Al-Quran ya. Ada yang mengatakan saya suka WA-an. Apa WA-an? Wawasan Al-Quran. Bukan. Itu lisan kita. Apa lagi? Instagram. Dan lain-lain. Tulisan kita. Maka hati-hati dengan lisan kita. Ya. Hati-hati dengan lisan kita. Makanya kalau ada orang ustadz ketika berceramah maki-maki ini, mengolok-olok ini, menghujat ini, lala, Masya Allah, seakan-akan dia yang benar. Dia pun seperti itu. Hati-hati dengan nafsu. Ya, kita itu adik-adik biasanya kalau kita sudah berafiliasi kepada sebuah organisasi tertentu, saya organisasi A, saya mengklaim bahwa diri saya benar.
yang lain salah, kemudian saya mendatangkan ayat Al-Quran bla 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 banyak, hadisnya bla 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 banyak. Hati-hati, jangan-jangan kita apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan nafsu kita, untuk membenarkan pemikiran kita. Dalil itu bisa dicari. Maka kemudian apa? Kita menghujat yang lain, kita maki-maki yang lain. Naudzubillah. Ini yang sering kita tidak sadari. Masya Allah. Jadi dia membela madhabnya. Padahal Allah, padahal Rasulnya belum pernah memberi legitimasi. Benar? Bukan legitimasi. Padahal Rasulullah tidak pernah memberikan dia legitimasi bahwa kamu yang benar, madhabmu yang paling benar. Kan begitu. Iya, kamu berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah kemudian benar? Belum tentu. Yang sana, aliran sana juga apa? Berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Silakan berbeda. Tapi apa? Tapi jangan sampai mengkritik yang lain, mengolok-olokkan yang lain, apalagi mengkafirkan yang lain. Boleh kamu apa? Puji dirimu sendiri. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sucikan dirimu. Kamu itu yang paling suci saya. Saya kemarin ketemu dengan seseorang doktor, dia Timur Tengah, mengolok-olok Al-Azhar bla 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 bla, katanya padahal alumni Al-Azhar juga sudah berbeda manhaj. Kemudian apa? Menjelek-jelekan, berkhutbah, berceramah kepada orang-orang, mengatakan apa? Jangan pergi ke kampus ini karena kampus ini adalah sesat. Pergilah ke kampus saya. Loh. Tuh deh. Kemarin. Masya Allah. Wala tuzakku anfusakum. Maka kita ditazkiyah, kita bersihkan itu semua ya. Baik. Allah Rasulullah berkata lagi, atadruna manil mu'min? Tahukah kamu siapa itu orang mukmin? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata, man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim fal muhajiru man hajara su'a fajtanabah. Artinya apa? Tahukah kamu orang mukmin? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah menjawab sendiri, orang mukmin adalah yang mana orang mukmin yang lain selamat darinya, selamat, merasa aman darinya. Aman apa? Aman dirinya, aman hartanya. Tapi kalau kita mukmin, kemudian saudara mukmin kita takut sama kita, merasa tidak aman, takut kita curi, takut kita ambil, berarti manahnu bimu'min. Kita bukan orang mukmin. Wal muhajiru man hajara su'a fajtanabah. Siapa itu orang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muslif? Rasulullah berkata, tahu enggak kamu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Orang bangkrut di umatku adalah apa? Yaitu orang yang nanti pada hari kiamat dia amalnya banyak. Ya'ti bisolatin, amal solat ada, amal zakat ada, amal puasa ada, semuanya ada. Tapi waktu hidup di dunia, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Masya Allah.
Orang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tatkala hidup di dunia amalnya banyak. Nanti di akhirat pada hari kiamat amalnya bertumbuk-tumbuk. Tapi waktu hidup di dunia suka ngomongin ini, suka olah-olah ini, suka mengambil harta orang lain. Nah, kemudian apa? Safaka dima'ahada, sampai dia membunuh orang, sampai dia daraba hada, memukul hada. Orang yang seperti ini nanti di akhirat itu orang yang pernah diolok-olok akan ditatangkan. Kamu dulu pernah diolok-olok ini. Iya, sekarang pengadilan Allah yang paling adil. Sekarang olok-olok dia. Kata dia yang pernah diolok-olok, saya sudah tidak butuh olok-olok lagi. Saya sekarang butuh apa? Butuh amal untuk menyelamatkan diri saya dari api nerakanya Allah. Lah, kalau begitu ambil amal dia, berikan dosamu, tukeran. Datang orang kedua, datang orang ketiga, 4, 5, terus sampai amalnya habis. Tidak jadi masuk surga tapi masuk neraka. Na'udzub. Sekarang banyak. Banyak cacian itu di Facebook. Cacian di mana? YouTube. Cacian di medsos itu, Masya Allah. Luar biasa. Padahal adik-adik, ya, kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia perang dengan orang Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabatnya untuk melaknat ini, untuk mendoakan jelek ini padahal perang. Rasulullah kemudian dia berkata apa? Ma bu'istu la'ana walas saffak. Saya tidak diutus untuk menjadi orang pelaknat. Saya tidak diutus untuk menjadi orang yang mencaci maki orang lain. Masya Allah, itu adab dan akhlaknya Rasulullah. Makanya orang Muslim ketika dicaci maki, jangan dijawab, jangan dibalas dengan caci maki. Diam. Lumayan dapat apa? Dapat pahala. Nanti itu keren di akhirat. Tuh, itu cara yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Kita masih ada 7 poin lagi. Kita tadi baru membahas apa? At-ta'lim bil uswa al-hasanah, mengajarnya Rasulullah dengan apa? Percontohan. Dengan apa? Qudwah. Kemudian kedua dengan apa? As-su'al wal jawab, tanya jawab, tidak hanya ditanya tapi juga bertanya. Maka boleh guru bertanya pada muridnya, boleh memulai dengan pertanyaan apapun pelajarannya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana inna nas'aluka hudaka wa taqwaka. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana. Allahumma rabbana thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا كفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مذنبا إلا غفرته ولا دعاء إلا أجبته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.